Manajernya berkata, ayo jalan lagi. Dia menolak, nggak mau gitu, nggak mau gitu. Kalau nggak mau, nanti saya nggak jadi perpanjang kontrak kamu. Gitu teman-teman, nggak mau, nggak jadi perpanjang kontraknya. Nah, ini yang terjadi itu cukup mengecewakan buat dia, sedangkan dia nggak sadar sudah mengorbankan dirinya, malah mau diputus kontrak. Akhirnya dia itu berusaha menolak terus, dan si manajer hanya bisa, udah kamu mau perpanjang kontrak atau enggak, ini hanya satu kali lagi ya, dia berkata seperti itu manajernya, satu kali saja itu kan. Dan akhirnya karena sudah terlanjur juga, dia mau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X berada di lokasi ini. Ini lokasi yang cukup mengerikan, karena tadi pagi teman-teman, jam 6 ya, jam 6 ya, habis ini mulai mataharinya itu mulai keluar ya teman-teman ya. Ini di lokasi situ ya, ditemukan seorang mayat wanita. Nah, ini wanitanya ini bukan wanita biasa ya, ini wanita karir teman-teman ya. Jadi kayak kerjanya itu di sebuah perkantoran, dan dia itu seperti nggak tahu kenapa, katanya itu dari diagnosis keluarganya itu nggak pulang semalam, nggak pulang, dan ditemukanlah di sini. Jadi nggak pulangnya itu nggak hanya semalam teman-teman, tapi sudah 3 malam nggak pulang. Dan katanya ditanyain di telepon ke kantor ya waktu kemarin ya, yang jawab itu adalah manajernya. Jadi manajernya menjawab, oh iya dia lembur di sini itu, katanya beberapa hari gitu teman-teman. Nah, berhubung beberapa hari, tapi di sini ditemukan juga ada bekas luka gigitan teman-teman ya. Jadi gigitannya itu gigitan ular teman-teman. Nah, ini yang menjadi anehnya itu, kok dia berada di sini sedangkan bekerjanya itu di kantoran. Padahal ya teman-teman ya, di sini itu ya teman-teman, jauh sekali dari tempat perkantoran. Nah, ini yang menjadi curiga. Kok bisa? Kalau pacaran nggak mungkin ya, masa orang kantoran pacaran di perkebunan kayak gini, kecuali emang orang yang nggak punya duit gitu teman-teman. Ayo Mas Evi, kita kesini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Nah, di sini teman-teman, ditemukan tergeletak di situ ya, dan di bagian tangan itu ada gigitan kayak ular teman-teman. Nah, ini memang ular menggigit, meninggalnya itu karena ular atau gimana saya nggak tahu, tapi memang di sini ditemukan ada bekas sisik ular nih. Di sini, kesini Mas Sevi, sini. Nah, ini di bawah ada ditemukan bekas sisik ular, tapi ini kalau nggak salah kayak ular kobra gitu ya. Kelihatan nggak Mas Sevi? Oke, ini kelihatan. Oke, ini cukup panjang bekas sisiknya. Jadi dia itu kayak baru regenerasi kulit gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, mungkin secara tidak langsung itu karena digigit ular, tapi kok aneh gitu, ngapain orang karir kok jauh-jauh datang ke tempat kayak gini. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh gitu. Makanya saya mencoba datang ke sini untuk membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Nanti kalau memang pendapat saya dengan aparat itu berbeda, itu terserah. Jadi yang jelas saya menyimpulkan dengan kesimpulan mistik. Kalau aparat kan menyimpulkan dengan kesimpulan kenyataan gitu teman-teman ya. Kalau saya dengan goib, aparat dengan bukti nyata gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang saya lihat sih sepertinya memang ular itu memang habitatnya di sini teman-teman ya. Ini yang saya cium itu baunya itu ada 2 ekor ular ya. Di bawah tumpukan itu ada lubang kecil, itu dia bersarang di situ satu, dan di
bambu sini satu, tapi ditemukannya di sini ya, tergeletak di samping kayak gini ya teman-teman. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang menangis? Siapa? Saya juga nggak tahu, ini suaranya kayak berputar ya, kayak kesana kesana. Ini mengecoh ini. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya fokus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini Mas Ebi, hati-hati, ini kuat atau enggak ini? Bismillah. Allahu Akbar. Sini. Ini membingungkan teman-teman, suaranya itu kayak nggak tahu kemana ini membingungkan. Ini kalau menurut saya ini meninggal di sini ini nggak wajar ini, bukan hanya karena digigit ular atau apa, tapi ada sesuatu yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Bantu hambamu ini ya Allah. Bantu hambamu ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan hamba ini ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dari sini. 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 Lihat enggak? Sini. Sini. Masuk dari situ coba. Astagfirullah. Assalamualaikum. Boleh saya duduk? Kenapa? Kenapa kamu begitu marah? Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, ini tadinya itu memang wanita karir yang sangat cantik karena dia meninggal sudah 3 hari ya di sini teman-teman. Jadi kulitnya itu sudah mulai berubah menjadi hitam ya, karena biasanya itu orang yang ditemukannya kondisinya seperti itu ya nanti jadi arwah yang penasarannya itu seperti itu teman-teman, karena ditemukan terakhir. Jika arwahnya ditemukan sudah tinggal tulang belulang ya nanti penampakannya seperti tulang belulang gitu teman-teman. Seperti ini ya, wajahnya sudah rusak, tangannya, tapi kukunya masih sangat panjang-panjang teman-teman, kayak dirawat gitu teman-teman. Tapi ini ya yang aneh itu bagian buah dadanya itu cukup besar ya. Ya, sampai kancing ya, ini namanya juga sedikit jas ya. Jasnya itu kayak membekas sekali gitu teman-teman. Kenapa kamu tadi mengecoh saya? Saya nggak jahat. Oh,
Kamu meninggal digigit ular. Oh, jadi sebelum digigit ular memang kamu sudah meninggal terlebih dahulu. Kenapa? Hmm, iya. Astagfirullah. Berapa kali? Oh, ini yang kedua. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini adalah wanita karir yang ini ya bisa dikatakan ini kok kebetulan sekali ya, mirip dengan kejadian nyata ya seseorang ya, tapi ini memang kebanyakan terjadi di sebuah perusahaan seperti ini. Ini wanita karir yang sudah berkarir di tempat itu, sudah tutup gitu ya, kayak mungkin dia mendapatkan kontrak hanya 2 atau 3 tahun, tapi ketika kontraknya selesai ini kan akan diperpanjang ya teman-teman ya. Si manajer bilang, kamu mau diperpanjang nggak? Kalau mau diperpanjang, ayo ikut om. Kemana itu? Dia berkata, temenin om mau makan, nanti makan habis itu istirahat gitu. Dia berkata seperti itu. Dan naas ya, dia itu tadinya nggak tahu apa-apa, akhirnya nurut ya, hanya nemenin makan, tapi makannya itu di hotel ya teman-teman ya. Jadi ketika dia makan juga kepalanya pusing dan bangun-bangun, nauzubillah, dia sudah tidur bersama manajernya. Seperti itu teman-teman ya. Dan berlalulah 1 minggu, manajernya berkata, ayo jalan lagi. Dia menolak, nggak mau gitu, nggak mau gitu. Kalau nggak mau, nanti saya nggak jadi perpanjang kontrak kamu. Gitu teman-teman, nggak mau, nggak jadi perpanjang kontraknya. Nah, ini yang terjadi itu cukup mengecewakan buat dia, sedangkan dia nggak sadar sudah mengorbankan dirinya, malah mau diputus kontrak. Akhirnya dia itu berusaha menolak terus, dan si manajer hanya bisa, udah kamu mau perpanjang kontrak atau enggak? Ini hanya 1 kali lagi ya, dia berkata seperti itu manajernya. 1 kali saja itu kan. Dan akhirnya karena sudah terlanjur juga, dia mau gitu ya, mau melakukan hal itu lagi. Dan akhirnya naas teman-teman ya, ketika di hari yang terakhir itu dia malah justru dibunuh ya, dibunuh oleh sang manajernya. Ini penyebabnya nggak tahu kenapa, karena dibunuh. Mungkin ini masih harus diperdalam lagi, tapi saya takut menyakiti perasaannya, jadi nggak akan saya perdalam lagi. Lalu cara membawanya ke sini dengan siapa saja? Oh, manajer bawa mobil sendiri ke sini dan membuangmu di sini. Oh, soal gigitan ular nggak tahu, manajer malah justru nggak tahu. Dia membuang kamu begitu saja lalu pergi. Oke, boleh saya tanya nggak? Sudah berapa banyak korban yang seperti kamu? Banyak, tapi yang meninggal baru hanya kamu. Astagfirullah. Jadi banyak teman-teman yang jadi korbannya sang manajer tersebut, tapi nggak ada yang meninggal. Yang meninggal hanya dia. Mungkin dia ini terlalu cerewet atau gimana. Yang diincar manajer seperti apa? Oh, jadi teman-teman, yang diincar oleh manajernya itu wanita yang berpayudara besar ya. Seperti dia ini payudaranya cukup besar. Ini gede loh teman-teman loh. Ya, gede loh. Jadi iya,
Jadi sukanya seperti itu. Jadi memang ini menurut saya itu terlalu ya. Kalau orang bekerja itu mau perpanjang kontrak atau tidak itu dinilai dari hasil kerjanya, bukan dari postur tubuhnya atau apanya. Ini ya yang penting kerjanya dia itu seperti apa gitu. Hah? Apa? Kurang keras. Ya jangan menangis. Oke. Astagfirullahaladzim. Ada titip enggak? Cukup kasihan menurut saya teman-teman ya. Ini wanita usianya sudah 24 tahun ya. Padahal 6 bulan lagi dia melakukan pernikahan ya. Melangsungkan ya, bukan melakukan ya. Melangsungkan pernikahan tapi naas. Dia malah jadi korban yang seperti ini teman-teman. Pasti suaminya kalau melihat ataupun mendengar ini kecewa, tapi ini harus ditindak ini. Mungkin yang saya dapatkan dengan hasil otopsi akan sama. Pasti yang diceritakan ini akan sama. Enggak mungkin berbeda. Jika berbeda berarti dari hasil otopsi tersebut ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ini pakaianmu. Bentar, ini kok kamu pakai rok panjang? Oh tidak. Oh ini seperti itu. Jadi teman-teman, dia itu tadinya itu sebenarnya kalau ke kantor itu pakai roknya itu cuman segini ya. Segini teman-teman. Segini. Ini dia pakai rok panjang karena waktu itu ya. Dia itu ketika di bawah sini itu sudah berpakaian seperti ini teman-teman, kayak dipakein seadanya. Mungkin dia itu juga bawa baju ganti di tas, mungkin yang menggantikan itu adalah si manajernya tersebut. Oh ya, baik, oke. Ya udah, kamu pasrah aja ya, terima keadaan. Yang jelas kamu jangan mengganggu tempat ini. Kalau kamu menolak, maka kamu yang akan menjadi rugi sendiri, karena kamu tidak akan pernah bisa berpulang ke tempat Allah. Ikhlaskan saja. Anggap saja ini memang sudah jalan takdirmu. Seperti ini. Ya, ini mungkin sudah garis tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bantu doa ya, mudah-mudahan kamu tenang. Iya. Ikhlas ya. Ikhlas. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ini teman-teman, ini kok bisa bertepatan sekali ya dengan hal-hal yang unik ya. Jadi kayak sekarang kan sedang ramai juga laporan ini ya, apa memang semua perusahaan kebanyakan manajernya itu nakal-nakal seperti ini teman-teman ya. Saya nggak tahu. Yang jelas ini kan sedang banyak laporan kalau mau perpanjang kontrak, ayo staycation gitu teman-teman. Nah, ini mirip seperti ini persis sekali. Cuma naas ini meninggal ya. Kalau masih hidup sih juga yang saya rasakan itu pekerjaannya itu nggak berkah teman-teman ya.
Kenapa? Karena awal mula kalian tanda tangan kontrak itu dengan cara seperti itu, bukan dengan cara hasil kerja keras kalian ataupun dari tes kalian yang lakukan. Ini malah justru mengorbankan tubuhnya untuk perpanjang kontrak. Nah, ini salah teman-teman. Lebih baik jika ada manajer atau bos-bos yang melakukan hal kayak gitu, kalian tinggalkan saja. Buat apa melakukan hal seperti itu? Bukan dengan orang yang kalian sukai atau kalian cintai, ya. Apa nggak dianggap murahan, ya kan? Nggak ada bedanya kalau kalian mau sama wanita-wanita yang di aplikasi hijau yang seperti itu, teman-teman. Nggak ada bedanya. Lebih baik kalian terjun aja ke situ sekalian, ya. Mubazir gitu teman-teman, hidup kalian udah bekerja susah payah, malah justru hanya untuk itu, ya kan? Tanggung, ya. Ini sebenarnya bukan saya menuju ke orang yang hal seperti itu aja kerjanya, ya, tapi enggak, ini hanya untuk memberikan wawasan kepada kalian supaya kalian itu tahu di mana batasannya gitu teman-teman, batasannya, ya. Buat apa kalian melakukan hal seperti itu tapi bukan dengan orang yang kalian cintai, ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sering-seringlah kalian menyebut hal tersebut. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Wa atubu. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa jadi pembelajaran buat kalian yang jabatannya di atas. Jangan semena-mena terhadap karyawan yang jabatannya di bawah, apalagi untuk melakukan hal yang keji seperti ini, teman-teman. Ya, sampai di sini Mr. Eko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali ke rumah sakit untuk menyampaikan hal sewajarnya yang saya ketahui saat ini, teman-teman. Oke, bye-bye di waktu.